Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, nas pembimbing pada ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini terambil dari Mazmur pasal 84 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan dari dirinya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang di saat ini
bersama dengan jemaat Tuhan secara pribadi telah mengaku segala dosa dan juga kesalahan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali hidup dalam kedagingan kami, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama, melupakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan melalaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang baru. Tuhan sucikan dan kuduskan kami untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar di hari-hari depan kami boleh mempergunakan waktu kami lebih baik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatan di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42-43, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, terambil dari Yesaya pasal 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ku dapat
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas berkat nikmat, kebaikan dan kemurahan yang masih Engkau curahkan bagi kami atas saat ini. Berkat-berkat yang telah kami terima tidak mampu kami menghitungnya. Bahkan kasih karunia demi kasih karunia Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bagaimanapun keadaan kami tetap memuji kebaikan-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya boleh menjadi berkat, membuka hati dan pikiran, membuka pengertian dan meneguhkan iman kami kepada Kristus. Sehingga kami semakin mengenal Kristus, kami semakin percaya kepadanya, dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang hina ini, bantulah kiranya ya Tuhan, supaya menyampaikan kebenaran-Mu penuh dengan kuasa ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teks renungan kita pada hari Minggu ini adalah terambil dari Bilangan, pasal 21 ayat 4-9. Bilangan 21 ayat 4-9, saya bacakan. Judul perikopnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan. Khususnya Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Saya harap tetap semangat, tetap bersuka cita. Dimanapun kita beribadah tidak mengurangi hadirat Tuhan. Seperti itu ya, baik di gereja, baik di rumah, apalagi kondisinya seperti ini. Bapak Ibu tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Tema yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah pandanglah Allah maka engkau akan hidup. Pandanglah Allah maka engkau akan hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teks yang kita sudah baca tadi memberitahukan kepada kita sebuah perjalanan iman, yaitu perjalanan iman orang Israel dalam mengikut Tuhan. Kita sudah baca tadi bahwa pada waktu itu orang Israel marah. Mereka bersungut-sungut dan mengata-ngatai Tuhan dan Musa. Dan sebagai akibatnya kemudian atas perintah Tuhan, ular-ular tedung masuk ke pemukiman mereka, mematuk banyak orang, sehingga banyak dari orang Israel yang mati karena racun ular itu. Nah, pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka berdosa, minta ampun, dan Tuhan memulihkan mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sepintas seperti itu ya, ngeri juga ya kalau kita hidup dalam masa perjanjian lama gitu. Orang Israel berbuat kesalahan,
maka taruhannya nyawa. Jadi bayangkan aja Bapak Ibu hidup di perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu berdosa maka hukumannya itu antara hidup dan mati begitu. Nah, tetapi ada yang menarik Bapak Ibu bahwa dari kesalahan orang Israel ini mereka berdosa menghujat Allah dan Tuhan menghukum mereka sehingga banyak yang mati. Dari sini kita belajar satu hal bahwa Alkitab memberitahu kita dengan sejelas-jelasnya supaya Bapak Ibu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Dengan kata lain, Tuhan mau memberitahukan kita bahwa dosa itu berbahaya. Bahwa dosa itu akan membunuhmu. Bahwa dosa itu akan merenggut jiwamu. Begitu. Dan Tuhan Allah sangat membenci dosa. Tuhan juga sangat serius sekali dengan dosa. Itulah sebabnya Ia tidak mau kita juga bermain-main dengan dosa. Dan itulah yang membuat Ia sendiri turun dari sorga masuk ke dalam dunia untuk menebus kita yang berdosa ini. Dia tidak ingin saya dan saudara hidup di dalam dosa. Nah, dalam hidup yang memandang kepada Allah, yang pertama dari teks ini kita merenungkan, yaitu menjauhi dosa. Yang pertama adalah menjauhi dosa. Apa sih yang menjadi dosa Israel sehingga Tuhan membunuh beberapa orang dari mereka? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat atau membaca konteks ayat-ayat sebelumnya seperti itu ya, pasal-pasal sebelumnya, diceritakan di sana pada waktu itu orang Israel berjalan menuju tanah Kanaan, mereka itu harus melewati tanah Edom. Edom ini adalah keturunan Esau. Dan kalau Bapak Ibu ingat, Esau ini adalah abangnya Yakub. Dan Yakub ini adalah Israel. Yakub berubah namanya menjadi Israel dan orang-orang ini adalah keturunan Israel. Jadi dua keturunan nih kakak beradik ketemu. Dan Musa bilang, izinkanlah kami masuk melewati kotamu lewat jalan besar. Kami tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak akan melakukannya. Tetapi orang Edom bilang, kalau kamu masuk maka akan terjadi perang. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya mereka harus memutari tanah Edom itu, mengelilinginya menuju tujuan mereka, seperti itu tanah Kanaan. Jadi mereka enggak menyeberangi tanah Edom, mereka harus berkeliling karena mereka enggak boleh masuk. Mereka berkeliling. Dan pada waktu itulah Bapak Ibu, mereka melewati jalan-jalan yang sulit. Tuhan membawa mereka melewati jalan-jalan yang sukar. Dan ketika melewati jalan yang sulit ini, di sanalah mereka lalu menghujat Allah, mereka melawan Allah dan melawan Musa. Apa sih yang menjadi dosa mereka? Pertama yaitu mereka menghujat Allah. Kalau dalam terjemahan King James Version-nya Bapak Ibu, di sana jelas sekali dikatakan bahwa banyak dari bangsa itu, bahkan dikatakan jiwa mereka and the soul of the people, jadi jiwa mereka discouraged. Courage itu artinya keberanian, keteguhan hati atau keperkasaan. Tapi kalau discouraged artinya patah hati atau patah semangat. Keteguhan hati mereka patah. Keberanian mereka menjadi patah. Berarti kalau keteguhan hatinya sudah patah, keberaniannya sudah patah, itu artinya mereka ketakutan. Mereka menjadi tawar hati. Nah, jadi kondisinya waktu itu mereka ini sudah tawar hati Bapak Ibu. Mereka juga sudah ketakutan. Kenapa? Kata-kata selanjutnya dikatakan because of the way. Karena jalan-jalan itu. Karena jalan yang mereka lewati ini. Berarti jalannya itu adalah jalan yang sulit. Jalan yang susah. Di ayat 5 dikatakan bahwa medan yang mereka lewati itu wilderness. Artinya alam liar. Padang gurun. Jalan itu mereka belum pernah dilewati orang begitu. Sehingga susahnya minta ampun. Jadi Bapak Ibu bayangkan aja jalan yang belum pernah dilewatin orang, mereka harus lewat situ. Nah, jadi kondisinya pada waktu itu
mereka dibawa Tuhan melalui jalan yang susah, jalan yang sulit, dan kemudian di sana mereka menghujat Allah, mereka mengata-ngatai Allah dan Musa karena Allah telah membawa mereka menghadapi tantangan. Nah, seperti itu kondisinya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat di paragraf sebelumnya, sebelum teks kita ini, di sana ada terjadi peperangan sebelumnya loh. Dan di peperangan itu jelas sekali Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kalau kita melihat teks-teks sebelumnya lagi, banyak sekali mujizat yang telah dibuat Tuhan di depan mata mereka. Tetapi mereka tetap saja tidak mau taat dan tidak mau percaya bahwa Tuhan beserta mereka dan pasti akan menolong mereka. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita ingat, bangsa Israel ini pada siang hari itu berjalan dituntun oleh tiang awan. Dan pada malam hari mereka berjalan dituntun oleh tiang api. Jadi itu tiang awan dan tiang api itu Bapak Ibu tidak masuk akal. Tetapi sekalipun mereka sudah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan seperti itu, mereka tetap saja yang diceritakan di teks ini, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Sampai seperti itulah tegar tengkuknya bangsa Israel. Makanya mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk. Begitu. Mereka tidak mencoba belajar dari masa lalu bahwa Tuhan banyak sekali melakukan mujizat. Sehingga apa yang Bapak Ibu terbenak dalam pikiran kita dengan melihat kondisi orang Israel seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa orang Israel ini belum dewasa. Mereka ini belum dewasa secara iman. Dan yang kedua, secara kepribadian, mental mereka masih mental budak, bukan seorang pejuang. Kita lihat bahwa di teks kita dikatakan, mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini? Dengan kata lain, lebih baik kami tinggal di Mesir dan menjadi seorang budak seperti itu. Jadi mental mereka itu masih mental budak. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman mereka, padahal mereka itu sudah orang merdeka loh. Mereka bukan budak lagi dan mereka mau menjadi budak lagi seperti itu. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dengan kuasa yang ajaib. Mereka maunya di situ aja gitu. Akhirnya mereka cepat menyerah, tidak mau berjuang. Tujuan Tuhan membawa mereka melalui jalan yang sulit adalah agar mereka dewasa secara iman dan dewasa secara mental atau kepribadian. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam jalan-jalan yang sulit, kalau Tuhan membawa Anda masuk kepada padang gurun kehidupan yang menakutkan, situasi yang buntu, atau seberat-beratnya masalah yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah mengata-ngatai Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah mendurhaka kepada Tuhan. Tanamkan dalam diri kita. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dan Dia tidak pernah merencanakan kejahatan. Dan lagi Tuhan itu tidak bodoh Bapak Ibu. Dia tidak pernah salah dalam menentukan jalan hidup kita. Dia maha bijak. Dia maha tahu. Dia tahu awal sampai akhir hidup kita. Dan semua yang Dia lakukan dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Sehingga kalau engkau melewati jalan yang sulit, lalu berpikir bahwa Tuhan itu jahat, itu bukan karena Tuhan yang jahat. Tetapi karena ketidakmampuan akal dan pikiran kita, ketidakmampuan akal dan pikiranmu untuk memahami, untuk menyelami rancangannya yang ajaib. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beberapa waktu lalu seorang teman bilang gini ke saya. Dia mengeluh begitu. Hidup gue kok gini amat ya Jeff ya gitu. Terus saya tanya, kenapa emang? Terus dia jawab, aduh gue pusing setengah mati. Anak gue tipes selama 6 hari. Tapi udah sembuh sih katanya. Terus saya balas, nah anakmu sakit 6 hari ya? Iya katanya. Terus saya lanjutin, nah selama 360 hari dalam setahun anakmu sehat-sehat, kamu pernah gak bersyukur kepada Tuhan?
Dia langsung kaget Bapak Ibu. Dan matanya berkaca-kaca, dia langsung balik muka begitu. Tapi saya mengerti bahwa dia menangkap sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Kalau kita hitung-hitung, kebaikan yang kita terima Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada masa sulit yang kita hadapi. Bahkan kalau dihitung, kita akan malu sendiri Bapak Ibu. Kita perlu belajar dari iman Ayub dan Daud. Ayub kita tahu ya bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan saleh. Tetapi ketika dia mengalami persoalan yang besar, tekanan yang besar, harta bendanya habis, istrinya pergi, anak-anaknya mati dengan cara yang tidak wajar. Apa yang dia bilang? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan Daud ketika dia mengalami masa yang sukar, di dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Bapak Ibu, lembah bayang-bayang maut ini adalah suatu kondisi di mana kita sudah ada di ambang batas kehidupan dan selangkah lagi lewat begitu. Tapi Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku. Nah, iman mereka selalu memandang kepada Allah yang baik. Mereka percaya bahwa Allah itu baik dan tidak mungkin pernah merencanakan yang jahat. Dan kalaupun saya sekarang mengalami masa yang sulit, itu bukan karena Allah yang jahat. Sebab Allah itu tidak pernah merancangkan kejahatan bahkan kecelakaan atas kita. Ia selalu merencanakan kebaikan, kesejahteraan, dan damai atas hidup anak-anak yang Dia kasihi. Itulah makanya mereka tetap hidup dan diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah mengata-ngatai Tuhan. Jangan pernah menentang Tuhan sesulit apapun hidupmu. Itu bukannya mendatangkan berkat, tapi malah mendatangkan kutuk atas kita, keluarga kita, dan bisa juga anak-anak kita. Dosa Israel yang kedua adalah mereka menghujat Musa. Kita sudah baca di teks kita tadi bahwa kita menemukan orang Israel juga menentang Musa. Mereka melawan dan menghujat Musa. Mereka menolak jalan yang disediakan Allah. Mereka menolak dipimpin oleh Musa. Musa sendiri tak berbuat apa-apa. Dan dia tak mungkin juga melawan orang Israel yang banyak begitu, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Nah, siapakah Musa? Musa adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Allah. Dia adalah seorang yang diurapi Allah dengan kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan telah mengangkat dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Nah, karena itu mereka seharusnya taat atas apa yang dikatakan Musa. Karena Musa menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Kecuali kalau perintah Musa bertentangan dengan kebenaran, dengan firman, maka mereka berhak untuk tidak taat. Sehingga Bapak Ibu, otoritas yang dimiliki Musa ini adalah otoritas ilahi. Makanya jikalau orang Israel menentang Musa, artinya mereka secara langsung juga mereka menentang Allah. Karena Musa hanyalah utusan saja seperti itu. Karena Tuhan memberkati perkataan Musa lah, sehingga apa yang dibuat Musa itu terjadi Bapak Ibu. Misalkan dia pukul laut, laut terbelah. Dia pukul gunung batu, dari gunung batu itu muncul keluar air. Orang Israel bisa minum begitu. Nah, Musa pada awalnya juga kalau kita lihat cerita-cerita awalnya juga Bapak Ibu, Musa pada awalnya juga menolak pas dipilih jadi pemimpin orang Israel begitu ya. Karena dia bukan orang yang pintar, bukan orang yang pandai. Makanya kakaknya Harun yang jadi pembicaranya begitu. Tetapi karena Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Nah, itulah makanya dia maju Bapak Ibu. Dia bukan orang yang pandai kok. Dan silakan Bapak Ibu lihat di ayat pasal yang ke-20, kita mundur satu pasal.
Di pasal 20 di sana diceritakan bahwa kakaknya Miriam mati. Terus di langkah 2 perikop di sana diceritakan abangnya Harun juga mati. Dan setelah itu umat yang dia pimpin melawan dia. Bahkan beberapa kali mereka mau membunuh dia, melempari dia dengan batu. Nah, di sini padahal Musa tidak ada salah sama sekali Bapak Ibu. Ia hanya melaksanakan perintah Allah dan justru kalau ia tidak taat ia yang binasa. Jadi serba salah ya Bapak Ibu ya. Dia menjalankan perintah Tuhan, orang Israel, umat Tuhan ini melawan dia. Dia tidak menjalankan perintah yang Tuhan sudah kasih, dia yang mati binasa. Sekarang justru umat itu sendiri yang menjadi musuhnya. Wah, mengerikan ya. Nah itulah makanya Tuhan membinasakan mereka ini Bapak Ibu. Membinasakan mereka ini saya bilang tanpa belas kasih. Kenapa? Karena mereka kurang ajar sekali. Tuhan aja dilawan kok apalagi Musa. Musa hanya seorang manusia biasa. Nah Bapak Ibu, dalam komunitas kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita menghujat, menentang, menghina orang pilihan Tuhan. Menghina orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Menghina orang-orang yang sudah diangkat Tuhan menjadi pemimpin atas kita. Sudah seharusnya kita menghormati orang-orang yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin kita. Ya seperti hamba Tuhan. Atau termasuk juga majelis yang sudah ditahbiskan ya minggu lalu. Termasuk majelis. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan melalui pendeta dengan penumpangan tangan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka diurapi Tuhan. Karena itu jangan pernah menghina, menentang orang-orang yang Tuhan tempatkan yang untuk memimpin kita. Sudah seharusnya kita menghormati dan menaati mereka. Jangan kita mendatangkan dosa atas diri kita sendiri. Kalau kita melihat kesalahan mereka, tegurlah mereka dengan kasih yang membangun, bukan menjatuhkan mereka. Kalau kita lihat mereka lemah, dukunglah mereka, bukan justru memojokkan dan membicarakan kelemahan mereka. Karena kita ini adalah keluarga. Sejauh orang itu mengajarkan firman Tuhan. Tetapi jikalau mereka mengajarkan kesesatan, tinggalkan aja mereka. Silahkan Bapak Ibu pindah ke gereja yang mengajarkan firman sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita yang ditegur karena dosa dan kesalahan kita, tidak usah pindah gereja Bapak Ibu. Bertobat aja, ya selesai persoalannya. Karena nanti kalau karena ditegur, Bapak Ibu sakit hati, marah, terus pindah ke gereja yang lain, ya di sana juga pasti buat onar juga. Karena dosa pasti memperanakkan dosa. Jadi lebih baik kita bertobat aja dan selesai. Kita perlu belajar dari ketulusan dan kelembutan hati Daud Bapak Ibu. Dalam Samuel 24 ayat 10 sampai 11, pasal 26 ayat 9, ayat 11, ayat 16, ayat 23, di sana diceritakan bahwa Saul itu mengejar-ngejar Daud karena ia cemburu kepada Daud. Dan Saul ingin membunuhnya. Begitu. Tetapi pada suatu ketika, waktu Saul ini masuk ke dalam gua, Daud masuk dan merobek ujung bajunya, seperti itu kira-kira. Merobek ujung bajunya, keesokan harinya Daud bilang begini, lihatlah ujung bajumu itu sudah sobek. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal pada waktu itu Saul sudah ditolak oleh Tuhan Bapak Ibu. Karena dia melakukan dosa. Saul ditolak oleh Tuhan dan Daud sudah diurapi menjadi raja. Bahkan pengikutnya Daud bilang, kita bunuh saja dia. Tetapi Daud katakan, tidak mungkin saya menjamah orang yang diurapi Allah. Kita perlu belajar tentang ketulusan dan kelembutan hati Daud, menghormati bahkan orang yang sudah ditolak oleh Tuhan. Dan dia berkata dalam bahasa saya ya, ada saatnya orang benar akan bersinar. Seperti itu. Nah itu yang poin pertama Bapak Ibu. Yang kedua,
Poin yang kedua adalah memandang kepada Yesus ayat 7-9. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa dalam teks ini yang kita sudah baca tadi merupakan sebuah gambaran atau tipologi dari juru selamat yang akan datang. Bahwa akan ada penyembuh dan setiap orang yang sudah tanda kutip teracuni atau sakit akan mendapatkan kesembuhan ketika memandang juru selamat itu. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Dalam teks ini orang Israel tergigit ular yang seharusnya pasti mati, tetapi sembuh kembali ketika memandang ular tembaga yang ditaruh pada tiang. Yang menyembuhkan mereka Bapak Ibu bukanlah karena ular tembaga itu mengandung satu zat tertentu begitu ya, bukan. Tapi mereka memperoleh kesembuhan karena mereka beriman kepada Allah. Allah yang menyembuhkan mereka. Nah, begitupun dalam dunia perjanjian baru dan pada masa kita sekarang ini, bagi orang percaya bahwa setiap orang yang mana sudah teracuni oleh dosa, yang sudah terkontaminasi oleh racun maut, yang sudah sakit dan yang pasti akan binasa, tetapi mereka akan hidup kembali ketika imannya memandang kepada Yesus yang tersalib di tiang itu, di tiang salib. Kontrak kematian yang seharusnya menjadi bagian orang percaya digantikan oleh Yesus. Sehingga setiap manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa ini, yang sudah tersengat racun maut ini, tidak akan mati. Tapi mereka akan hidup, bahkan mendapat hidup yang kekal. Kenapa? Karena darah Yesus telah menjadi obat. Darah Yesus telah menjadi penyembuh. Darah Yesus telah menjadi pemberi hidup bagi orang berdosa. Itulah yang kita peringati setiap tahun pada momen Paskah ini Bapak Ibu. Sekarang kita pra-Paskah, menjelang Paskah. Kita memperingati Yesus Kristus masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa ini. Sehingga ketika kita memandang salib, kita mengingat bahwa seharusnya kita yang disalibkan di sana. Tetapi sekarang ketika kita memandang salib, kita teringat bahwa Yesus yang disalibkan dan kita yang disembuhkan, yang seharusnya mati, kita dihidupkan. Dan ini merupakan suatu ucapan syukur yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan ini juga yang seharusnya mendorong kita untuk menceritakan ke orang-orang tentang bagaimana Tuhan Allah sudah menyelamatkan kita, menolong kita, seperti itu. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, 2 poin yang menjadi kesimpulan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama adalah, kalau masih ada saudara yang meragukan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara harus bertobat. Ketahuilah, Dia satu-satunya Tuhan yang rela mati demi hidup umatnya. Dia Tuhan rela mati agar umatnya hidup. Tidak ada yang lain, hanya Dia satu-satunya Bapak Ibu. Sehingga saya dan saudara terjamin masa depannya, dijamin hidup yang kekal. Sehingga saya katakan bahwa kita sudah berada di jalur yang tepat. Kita sudah ada di jalur yang tepat. Dan kita harus bersyukur atas semua kasih karunia Tuhan itu. Yang kedua, orang Israel ini, mereka sudah keluar dari perbudakan. Mereka sudah bukan budak lagi. Mereka sudah orang merdeka begitu. Tapi mereka masih sering bersungut-sungut kepada Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dalam teks kita ini, mereka lebih menyukai hidup mereka yang lama menjadi budak daripada harus mengalami dan menjalani hidup yang sekarang ini bersama dengan Tuhan. Kita pun juga orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa Bapak Ibu. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari perbudakan dosa. Tapi tak menutup kemungkinan kita masih bisa bersungut-sungut. Tak menutup kemungkinan kita masih bisa protes kepada Tuhan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih mencintai manusia lama kita. Kita kembali hidup dalam kedagingan dengan segala kebiasaan dan karakter buruknya.
Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita memandang kepada Allah. Mari kita memandang kepada Kristus yang disalibkan itu, menggantikan kita. Atau setidaknya kasih dan cintailah dirimu sebagaimana Allah mencintai dirimu. Allah tidak mau engkau hidup di bawah kuk perhambaan dosa. Mengapa engkau harus memberikan dirimu kembali diperbudak oleh dosa? Mari kita memandang kepada Allah yang telah melepaskan diri kita dari semua ikatan dosa, bahkan maut yang sudah menunggu kita. Dan mari kita menikmati hidup yang merdeka di dalam Kristus. Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh keberanian, hidup yang tidak patah imannya ketika menghadapi persoalan kehidupan ini. Kenapa? Karena kita memandang kepada Allah yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menolong dan memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau sudah berbicara dan menegur kami agar kami menghormati Allah, agar kami menghormati orang-orang yang telah Tuhan tempatkan menjadi pemimpin atas kami. Karena itu mampukan kami ya Bapa. Berikan kami kerendahan hati untuk menghormati Allah. Mempunyai hati yang penuh kasih kepada sesama kami. Sehingga kami saling bersatu hati, saling mendukung, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kami juga sudah ditegur supaya kami memandang kepada Allah, kepada Kristus. Supaya tidak hidup dengan manusia lama kami. Tolonglah kami supaya kami menang atas diri kami, atas kedagingan kami ya Tuhan. Tolong dan mampukan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Tuhan mampukan mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami yang masih bergumul dengan corona, Tuhan tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Supaya bangsa kami cepat pulih. Program vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan berkati. Supaya cepat sampai ke masyarakat dan menolong masyarakat. Kiranya tidak ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi diri dan kelompok mereka. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, kiranya Tuhan memampukan dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk Teluk Naga supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, khususnya dari virus corona ini. Berikan kami hati yang taat untuk tetap menjaga, menjalankan protokol kesehatan. Dan berikan kami hikmat dalam bersikap, dalam mengambil keputusan-keputusan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani kami, melayani umat-Mu di tempat ini. Pak Dani dan keluarga, Pak Firman dan keluarga, Pak Roni dan keluarga. Tuhan tambahkan mereka kuasa ilahi. Tuhan tambahkan mereka hikmat. Tuhan tambahkan mereka urapan-Mu, penuhi mereka dengan kuasa ilahi. Sehingga mereka memimpin umat-Mu berjalan di dalam rencana Tuhan. Sekalipun itu melalui jalan yang sulit, jalan yang susah. Asalkan tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh beribadah sekalipun kami masih beribadah secara online. Kiranya tidak mengurangi sukacita jemaat Tuhan dalam beribadah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan juga dengarkan di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami menyadari bahwa ini sedikit bila dibandingkan dengan apa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tolong ajar kami untuk ke depan bisa memberikan lebih baik lagi, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap orang-orang yang mengelola keuangan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami mempersembahkan persembahan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.